Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula angsal amanah saking derek engken nyampeaken pertanyaan. Sinyale nggak kabel ini kak. Iku cengklungno jeding ae lah wis. Pun. Apakah bedanya diri sudah tiada dan aku Allah? Gitu. Terus nomor kali, ketika rohani sudah mencapai akhlak ilahiyah saat melakukan sujud, apakah saat akan Sik Bu, mboten pireng kula situke mau. Sibuk sampean damel niki Bu. Mending gawe kabel ae. Nomor kali nggih, ketika rohani sudah mencapai akhlak ilahiyah saat melakukan sujud, apakah jasad akan mengikuti sujud dalam sholat secara syariat? Ngoten. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ciri kefanaan itu? Kefanaan diri itu cirinya bagaimana? Ammal arifu la yarawna li anfusihim syai'an. Pertama, Anda tidak akan merasa atau meyakini apa yang muncul pada diri Anda atau di luar diri Anda makhluk itu dari makhluk. Yushahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru yang bergelora di dalam hati Anda itu akan muncul keakuannya Allah. Posisi ruhaniyah berada di musyahadah atau di akad ini sederhana, tandanya hati jenengan mesti tentrem. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jelas itu kekasih Allah, itu tandanya kekasih Allah. La khaufun, tidak ada rasa takut so aku mlebu rokok apa mlebu sing joko so aku oleh jodoh apa ora, sing perawan so aku oleh bocah ganteng apa so aku payu apa gak, sing dudo gak khawatir gak payu, podo semuanya. Apapun yang ada di depan Anda itu gak ada rasa takut. Karena apa? Karena jenengan sudah tidak ada, bagaimana takut? Lagi itu toh ya. Walahum yahzanun. Beliau-beliau kekasih, dikatakan kekasih Allah itu tidak ada rasa khawatir atau rasa gelisah saat-saat di posisi di wilayah makrifat Allah, yaitu makom musyahadah atau makom akad. Mboten enten khawatir gini khawatir ngunu, nggak ada. Karena jelas dia sudah masuk pada posisi anak Allah. Sehingga nyun sewu ya, ketika jenengan ngadapi persoalan apapun, kene lho wis ngomong Allah Allah Allah,
kate ngombe Allah. Jadi tahu semuanya itu Allah. Tapi ini duduk bukan yang orang berzikir sir lo ya, orang yang sudah tak ceritani. Kulo niku mulai cilik sampai rabi duwe anak situk mbuluru ya. Kalau lemu koyok ngene iki. Mboten nate. Sebab saya sendiri mendawamkan mulai tahun 76 itu mengistiqomahkan dzikir khafi atau dzikir sir. Setiap opo sing tahu kate tak makan segoni lo ngomong Allah. Bagaimana aku bisa makan? Susah. Mau makan susah. Jenengan mesti ada yang mengalami seperti ini kok. Aku yakin. Jadi jenengan mau melaku sak melaku, jalan sak jalan. Ketok semut kate kekide Allah. Mosok Gusti Allah kate kok ide. Susah, Pak. Itu susah. Jadi mau memaksimalkan kebutuhan jasmani itu susah. Akhirnya apa? Efeknya adalah temperatur diri kita panas. Panas. Makanya dzikir jari dengan siri itu efeknya panas. Panas. Nggih. Coba sampeyan gak percaya ojo makan pitung dino. Sampeyan lah awake panas. Temperatur naik. Temperatur mesti naik. Akhirnya kita tidak seperti orang biasanya. Melihat jaga berzikir, melihat apapun semuanya berzikir. Udah. Jadi mana sempat jenengan ini mau untuk memaksimalkan kebutuhan jasmani. Boten saged. Estu. Andai kata bisa makan itu nyolong-nyolong, udah nyolong-nyolong sudah. Tetapi ini akan bisa keluar, tidak muncul lagi kalau kita sertakan sirul asrar. Baru teng mriku saged normal malih. Begitu. Jadi Bu, tanda kalau sudah keakuan Allah yang muncul berangkat dari keistiqomahan sirul asrar, segala hal apapun yang jenengan hadapi mesti di situ ada kalimah atau sifatnya warid itu ngomong keakuannya Allah, sehingga dirumuskan semuanya masuk di dalam ayat la haula wala quwwata illa billah. Di situ masuk di dalam keakuan Allah di dalam surat Toha ayat 14. Ini beliau-beliau itu seperti itu. Itulah kekasih Allah. Yes, yang pertama. Terus yang kedua, ketika khalwat bersujud, roh itu betul-betul tajalli pada Allah. Apakah jasad ikut? Mesti, Pak. Mesti. Jasad itu tunduk terhadap ruhaniyah. Sebab jasad itu minangka prajurit, roh iku minangka raja. Tinggal rajanya ini dolim atau enggak. Raja itu akan dolim kalau disetir oleh nafsu. Kepala daerah, entah itu bupati, entah itu wali kota, entah itu presiden, kalau bekerjanya itu ada yang nyetir, nggak bisa, Pak. Nggak bisa bagus. Apalagi yang nyetir itu golongan orang-orang yang rakus terhadap apa namanya masyarakat.
fokus terhadap hak masyarakat. Saya nggak ngomong. Siapa yang menyetir nggak ngomong? Kepala daerah tidak akan bisa bijak menentukan satu undang-undang itu berangkat dari naluri hatinya, manakala dia itu ada yang menyetir, apalagi yang menyetir itu bersifatkan zalim terhadap masyarakat. Nafsu. Otomatis jasad mengikuti apa? Perintah dari roh. Berhubung roh itu memakai undang-undangnya hawa nafsu, karena roh itu menjadi budaknya hawa nafsu, otomatis jasad itu segala apa yang dilakukan sesuai dengan apa isi dan perintah rohnya. Apa condongnya roh perintahnya? Bisu, lalai pada Allah. Melihat kondisi seperti ini, hamba Allah mayoritas, akhirnya Allah memberikan peringatan terhadap kita, itu cambukan pada kita. Saya bersumpah, Allah ini yang bersumpah, bukan makhluk. Wal asri, demi masa, itu Allah Pak yang bersumpah. Innal insana sak temene akeh manungso iku lafi khusrin, masuk di dalam kerugian yang besar. Apa kerugian? Waktu demi waktu, masa demi masa, hatinya lalai pada Allah. Apakah ini menjangkit seluruh umat manusia termasuk orang Islam? Iya. Perlu kami beritahu bukti. Anda jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun Anda tidak bisa masuk lillahi ta'ala. Nggak bisa. Kita yang biasa maklar wedus, Allahu Akbar, gambari mesti wedus. Ya sesuai dengan poksi kita masing-masing. Kita sebagai kiai, Allahu Akbar, engkau disangoni piro ya. Gambar santri, gambar pengikut, gambar, Masya Allah. Kui gak usah, apa namanya, melempar sembunyi tangan. Kau nggak bisa menutupi ini, nggak bisa. Secara lesan bisa ngomong, tapi secara hati fakta mesti seperti itu. Lu tenang. Ini sudah Quran, sudah Quran. Sampai Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim, loh ya toh, kerusakan bagi orang yang sholat melalaikan Allah, dalam sholatnya melalaikan. Makanya Allah bersumpah demi masa banyak manusia yang melalaikan. Artinya lalai pada Allah, maksudnya lalai, nggak ada kesadaran kalau semuanya yang berperan adalah Allah. Nggak ada, mesti aku. Nek cara makhluk liya, makhluk kae, iman kita di situ. Berarti seluruh manusia. Makanya bahasanya di situ, sumpahnya Allah menyebut insan. Insan. Berarti di dalam insan boleh iku orang Islam, boleh itu selain orang Islam dalam hal agama. Insan semuanya. Kecuali, lah ini, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Lah, jelas toh? Iki Quran, Pak. Mboten dagelan iki. Nek mang dagelan.
Iki gak ada gelane. Ya. Kecuali orang-orang yang imannya sudah sampai pada hakul iman. Kata Rasul, imannya orang ini sudah ihsan, anta budallaha ka'annaka tarah. Ketika dia menyembah, ketika dia melakukan, seakan-akan dia melihat Allah. Itu ada kaitannya dengan su'aul basyirah di dalam sirul asrar. Nggak ada kaitannya dengan dzikir jari utawi siri. Ini ada kaitannya dengan sirul asrar di su'aul basyirah ke ainul. Nah ini sih gak percaya Pak, mbos gak ngerti aku. Kan itu. Coba zaman-zaman Mas saya dulu, gak mungkin digelar sampak lebar enggak. Makanya kita harus, ya Allah, wis matur suwun sangat nang Allah kita. Kita dipermudah untuk memahami, juga dipermudah untuk melaksanakan. Nyuwun sewu, tapi masih banyak di antara mereka ketika WA tulung dino turung dibales, iku ngomel-ngomel. Iya, aku hanya bisa berkata, sabar ya. Iya, sebab saya satu hari satu malam 24 jam, WA yang masuk sudah mencapai 2000 lebih Pak. Ya, jadi saya cecil. Satu hari satu malam tidak saya tuntaskan misalkan, bertambah. Amak ngeluh aku ingin. Terus bahasa zahir saya, so aku nek tuwek. Terus ya apa balesku? Iku bahasa syariat seperti itu tetap. Makanya jangan dihapus. Mungkin ada yang gregetan Pak, ada yang tujuh diwapusi, mungkin gregetan gak dibales. Tadi ada yang berkata tapi pun kula balas. Kok lama gak dibalas? Rasanya hatiku, aku lo gak ngongkon awakmu WA. Cuman bahasaku nek kui gak paham takok lewat chat silakan, tapi yo nek jangan dihapus, pasti akan saya jawab walaupun jeda sampai 2 hari. Biarinlah Pak, tetap nanti saya akan jawab. Sebab sistem saya jawab begini Pak, bukan dari atas, dari bawah dulu. Karena bawah itu yang tanya terlebih dahulu. Antri bos, antri, gitu loh. Gak apa-apa. Sampai saya sendiri juga ada waktu kesempatan sedikit, mohon maaf lho Bu nyun sewu, sampean takok bojoku ambek nising lho kula jawab. Lah wis ah. Lho estu tanya istri aku. Iya. Ambek nising ambek tak jawab. Sing kene metu dhewe, sing kene tak jawab lho. Meksang niku kan ada yang VN Pak nggih, VN niku pesan suara. Ambek nising tak jawab dengan suara ya. Iya. Karena memang waktu sedikit apapun saya manfaatkan untuk bisa. Ya sabar lek, sabaro. Masih aku sendiri ya juga pengen jadi langsung jawab saat itu juga, itu bisa saya jawab. Nah, ketika saya jawab itu pasti keadaan internet saya mati. Paketan tak maten berarti saya offline gitu loh. Kalau tidak offline, misalnya saya jawabnya keadaan online Pak. Wow, sing geruduk bisa jawab 1 yang keluar 5. Wah, kapan marine ini? Jadi ya seperti itulah sistemnya. Wis nggak apa-apa. Wis yang penting jenengan sabar walaupun 2 hari belum dijawab. Okay. Ada yang jawab kasep Gus, ngoten. Nah, tanya waktu saya di Tegal, ngaji di Tegal, habis Tegal Banyuwangi. Mungkin
sampai 3 hari gregetan mungkin. Tak jawab, iya jam 8 rencananya. Kan jam berapa Gus? Di Tegal. Sekitar jam 8, nanti jam 9 saya langsung cabut ke Banyuwangi. Jawab 3 hari, enggak 4 hari. Kasep Gus. Ya sekolah nggih nyuwun ngapura sagete ya mohon maaf nek ngoten tok. Pun, makanya sing gak penting gak usah, sing gak penting miturut jenengan gak usah ditanyakan. Sing penting-penting wae. Sing penting-penting wae. Jadi biar lainnya itu ada kesempatan. Jadi jenengan harus berhati-hati Pak. Terkait masalah ular tadi, berhati-hatilah jenengan. Ular tadi ya yang mempunyai sifat. Terus itu tadi Ibu ya, pertanyaan yang kedua, selalu ikut jasad ini. Sesuai dengan roh ini. Manakala ruh itu sudah merdeka dari penjajahannya nafsu, otomatis ruh menjadi merdeka. Merdekanya ruh itu tetanda ruh itu jadi budaknya Allah. Mesti hukumnya itu memakai hukum Allah. Otomatis jasadnya ya ikut juga apa yang diperintahkan nafsu, diperintahkan ruh. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus, nami kula Pak Sartono dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sakderengipun nyuwun sewu Gus, mohon izin dumateng panjenengan. Kula badhe pitaken inggih menika sesuai dengan ajaran Rasulullah. Bahwa ajaran agama adalah ada 4 unsur, 1 syariat, 2 tarekat, 3 hakikat menuju marifat. Yang saya tanyakan Gus, yaitu tentang marifat. Apakah maksud daripada marifat asma, 2 marifat sifat, 3 marifat af'al, 4 marifat zat? Demikian Gus, pertanyaan kula singkat mawon. Bilih wonten kirang langkungipun anggen kula matur dhumateng panjenengan. Kula nyuwun agunging pangreksa ingkang ginawah sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, terimalah inti wahyu ini untuk seluruh kau ajarkan terhadap umatmu. Sebab aku tidak akan pernah mengutus utusan sebelummu jikalau Rasul itu tidak mau menerima inti wahyu ini. Apa inti wahyu yang diterima oleh Rasul? Yaitu la ilaha illa ana. Kalau sudah sampai kepada la ilaha illa ana, maka la ilaha illallah itu sudah tidak berlaku. Termasuk la ilaha illahua tidak berlaku bagi ruhaninya orang itu. Entapun sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah ana. Ingsun iki piye? Sebelum sampai pada ana, kita pengajarannya dari pengenalan Allah, nama, sifat, asmo, sifat, af'al, zat. Yang tadi disebutkan
makrifat nama atau asma, makrifat sifat, makrifat af'al, makrifat dat. Apa? Dat, sifat, asma, af'al itu apa? Yang harus kita makrifatkan. 4 hal mulai asma, sifat, af'al, dat jadi satu, itu disebut hidup. Sebut hidup. Berkumpulnya 4 hal ini jadi satu, ahadiyah menjadi ahad, ya disebut hidup. Terus kita preteli satu persatu. Apa asma itu? Nama. Wujudnya di mana asma ini? Di huruf alif. Ya, asma. Nama Allah. Nama. Cara kita nama manusia. Oke. Sifat letaknya pada diri kita itu mana? Sifat wujud adanya insan. Berarti ya kita ini. Berarti terletak pada wujud dohir iki. Ini adalah sifat. Lah sifate manusia itu apa? La haula wala quwata. Mumpun diterusno illallah ojo. Iki kita membahas mereteli masalah sifat. Sifate menungso la haula wala quwata, nggak punya daya upaya apapun, just kayak patung tadi lho Pak. Iki lho patung. Njaluk duwe lah ketika iya. Nggak bisa. Estu. Nah, kebalikan daripada sifat makhluk, wajib makhluk itu menjadi sifat wajib Allah itu apa? Makanya illa billah itu diteruskan. Sifat hakikati Allah itu bagaimana? Maka kita urailah sifat 20 itu sebagai sifat wajibnya Allah. Ada sifat wujud sampai mutakaliman, sifat wajibnya Allah. Yang di situ terbagi menjadi 4 kelompok. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Udah. Ini sifatnya Allah. Contoh wujud iku menjadi sifat nafsiyah wajibnya Allah. Lawannya wujud Adam. Adam sing dimaksud bukan Nabi Adam, bukan. Kalau Nabi Adam kita memakai hamzah ya. Adam. Tapi yang dimaksud Adam di sini memakai ain. Artinya tidak wujud. Dan itu menjadi sifat wajibnya manusia. Menjadi sifat wajibnya manusia. Sehingga kita mengenal dikatakan makrifat sifat. Itu kita menetapkan sifat hakikatnya Allah pada Allah. Sifat hakikatnya hamba terhadap hamba. Walaupun gerakan itu seperti muncul diri kita, jenengan dikatakan makrifat apa tadi? Af'al. Makrifat apa? Asma. Sifat. Hatimu tidak merasa dirimu yang melakukan. Oke. Itu adalah sifat. Sifat itu pada diri kita wujude manungso niki lho. Nek tadi nama, makrifat nama itu maksudnya adalah nama insan.
Kalau kita kembalikan pada Allah, segala nama apapun ya, opotah nama makhluk bangsa mati, jari syariat, makhluk bangsa bernyawa, iku jenengan ahadiahkan. Dadekno siji, itu nama Allah. Sehingga disindirlah kita di dalam Asmaul Husna. Mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, sampai As-Sabur. Itu diringkes jadi satu, diuntal dengan nama Allah. Gitu. Artinya, lesanmu mengatakan nama lampu, nama apapun. Ahadiahkan. Maksudnya Allah. Ngeten lho. Iku makrifat Allah. Makrifat asma. Lanjut yang ketiga adalah makrifat af'al. Segala bentuk gerakan apapun yang ada kaitannya dengan sifat irodah dan kudrot dan irodah, kekuatan, akhirnya menimbulkan satu gerakan. Dikatakan makrifat af'al. Jenengan tidak menuduh geraknya bendera itu karena angin. Bukan. Geraknya bendera itu ada yang menggerakkan. Siapa? Alladzi tadi. Ya. Lilladzi fataros samawati wal ard. Kalau bahasa proses, dialah zat yang maha suci yang melimputi di situ. Akhirnya af'alnya Allah dilahirkan dengan majasnya yang terjadi pada bendera. Berarti obai bendera itu obahnya Allah. Paham ya maksud saya? Kok mantuk-mantuk gak balik? Iku jenenge ngantuk. Memang harus lewat kholwat Pak iki. Lewat tafakkur. Harus di situ. Wis tak. Aku enggak mamang nek jenengan iki tidak akan pernah disesatkan oleh nafsu, enggak akan pernah. Aku yakin jenengan pasti akan sampai kok. Karena aku berpedoman gini loh. Barang siapa yang sudah dikehendaki hamba itu oleh Allah di dalam hidayah, maka tidak ada satupun orang lain yang bisa menyesatkan. Saya berpedoman di situ. Berarti tanda sampai ikut diberikan Allah di jalur hidayah adalah jenengan termasuk golongan alladzina yastami'unal qaula, bisa menerima ajaran dinul haq. Itu tanda pertama. Kok klik walaupun lewat YouTube turun ketemu orangnya cocok iki, mesti sampean golei sumbernya dari mana. Awalnya lihat TikTok potong-potongan Pak, ya iki yang saya cari ini. Akhirnya muncul Allah menggerakkan hati jenengan untuk mencari. Akhirnya di situ berupaya Allah jelas menemukan, cuman ada prosesnya. Mencari lagi kok muncul sontok. Wah, akhirnya diketik Guson. Nah, muncul sa'alamati sa'tilbuni. Akhirnya bisa ketemu. No. Itulah tanda-tanda kalau ruhannya itu yang dikehendaki Allah sebagai kekasih. Dibukakanlah semua apa yang tadinya susah kita masuk ke wusulan di makom musyahadah. Akhirnya dimudahkan Allah. Makanya saya wa aslimu lahu. Aku sudah pasrah dengan Allah dan aku yakin dan percaya pada Allah. Anda yang sudah membawa sirul asr tidak akan pernah disesatkan oleh hawa. Saya yakin di situ. Saya yakin di situ karena ayatnya sudah mengatakan, tapi bila mana Allah menyesatkan satu hamba yang dikehendaki, maka tidak ada satupun orang lain yang bisa menolong. Berarti pertolongannya itu datangnya hanya dari Allah.
dari Allah. Udah. Itu apa pakai? Belakrak tutuk kuno. Pertanyaan tadi apa? Af'al, oke. Dikatakan makrifat af'al, kita itu sudah tidak ada keyakinan atau rasa kalau gerak itu timbulnya dari makhluk. Gerak itu geraknya Allah. Dari situ dan roh ikut wujudnya. Makrifat zat itu maksudnya ruh di situ. Ampun dikembangno, rohku berarti Allah nggih. Ampun dikembangno ruse, iku simpenen ning atimu. Ngoten to, simpenen ning atimu sik. Tinggal saya menjawab itu di mana, dengan kacamata apa saya menjawab. Maksudnya Zatullah itu adalah ruh. Ruh. Karena dengan ruh inilah maka seluruh jasmani ini yang asalnya tidak bisa bergerak akhirnya bergerak. Pertanyaannya, apakah ruh itu Allah? Nah gitu toh. Ini ada perdebatan yang kemarin viral dua ulama terkait masalah ruh itu diciptakan dan apakah ruh itu bagian dari Allah. Melihat dari satu ayat wa nafakhtu, kutiupkan rohku. Padahal dalam keterangan lain Allah tidak punya roh. Allahu biruhin. Tapi kok di situ kutiupkan rohku. Bingung nih Pak. Tapi pun tabayun, sampun. Di situ ada yang berpendapat roh itu adalah ciptaan Allah. Berarti makhluk. Oke. Roh itu bukan ciptaan Allah. Ada yang berpendapat seperti itu. Roh itu bagian dari Allah. Kutiupkan. Berarti kutiupkan itu berarti dari dirinya Allah sendiri. Dalilnya inna lillahi satemene kabeh iku parani sangka Allah wa inna ilaihi rajiun dan kembali pada Allah. Tergantung jawabe. Kedua pendapat iki tak bener no. Cek kegeran. Letak membenarkan dari mana? Dari kacamata masing-masing. Ketika kita mengintip dari kacamata syariat, selain Allah ikut disebut makhluk, termasuk nama roh. Berarti wa nafakhtu itu tidak memakai makna bagian dari Allah, tetapi Allah ciptakan. Meja. Oke. Meja ini kalau dikatakan cipta aku, maka nggak ada unsur zatku itu dalam meja. Kayu nggak ada dalam diriku, lah ngerti nggih? Paku nggak ada. Bu nek jarang kepang nih kok makan paku gitu. Lem juga nggak ada dalam diriku. Makanya itulah khalaqas samawati wal ard. Punya dalil ya kan? Sama-sama punya dalil. Semua diciptakan. Ini benar miturut kacamata syariat. Bahwasanya roh itu adalah makhluk bukan Allah. Bukan Allah. Paham nggih? Oke. Kita naik satu tingkat secara hakikat. Wujudnya apa ini? Meja. Bisa wujudnya L. Itu dari zatku. Berupa apa? Ilmu pengetahuanku. Kalau tidak berilmu, gak mungkin menjadi kotak menjadi N. Sebelum saya ciptakan, aku punya gambar, bos.
Angan-angan. Cipta rasa. Oh tak gawe L wis. Enak nek L iku kene kena digawe wajah wedang. Ini kok gendo cekak atuh-atuh. Lah ngoten ta ya. Sebelum tak ciptakan, angan-angan sudah membuat seperti ini. Lah ilmu itu termasuk faktor dari zatku. Nah, posisi ini boleh dikatakan manakala sudah diahad. Pandang sudut hakikat mekengkeng itu yo dari Allah. Dalilin di innalillahi, sesungguhnya iku semuanya itu datangnya dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kembali pada artinya Pak, sesungguhnya kabeh semuanya itu disuruh untuk lekas kembali pada Allah. Ngaten. Hei wong syariat, wis pahamono ning thariqah, he wong thariqah, pahamono ning hakikat, nek wong wis hakikat ilmu, lanjutkan ke makrifat. Itu aslinya gitu. Makanya saya diundang thariqah manapun siap. Iya, karena saya tidak hanya untuk thariqah A, B, C sampai Z, silakan. Berarti aku yo milikmu, nek kuwi gelem. Nek gak gelem yo gak popo. Ngono lho. Yes. Sebab bagaimanapun juga hakikat adalah sebagai tangga, bentuk tangga Anda naik dari thariqah bisa makrifat pada Allah. Jadi kalau sudah masuk di dalam ahad, maka sudah nggak ada bedanya Pak. Allah dengan bahasa roh, dengan bahasa bla 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 bla. Tapi bukan roh yang dimaksud makhluk itu. Sehingga Ibnu Athaillah itu memberikan jawaban biar nggak rame. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Ojo munculnya jeneng-jeneng iku. Cukup di dalam hati. Fanaklah yang namanya ruh sebagai si salik. Fanaklah nama Allah sebagai yang disembah atau sebagai yang diparani atau dirawui atau didatangi. Fanalah mata untuk melihatnya fana. Makanya akhirnya dunungno Muhammad tentang anak ingsun ini. Dunungno tentang wahyu intiku Muhammad, ajarkan terhadap umatmu. Aku nggak pernah ngutus utusan sebelummu, manakala dia tidak mau menerima wahyu intiku ini. Jadi semua, termasuk Nabi Isa, Nabi sampai Nur, Nabi Adam, membawa la ilaha illa. Tandanya kalau muncul anabia, bagaimana? Ya dalam hatimu, dalam hal apapun Anda yang kau hadapi, keakuan Allah selalu berkibar. Berkibar dalam hatimu. Itu berarti Anda sudah masuk pada yang sesungguhnya. Tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah, yang disembah kecuali aku. Anta sudah enggak. Gua sudah tidak. Apalagi Allah sudah tidak. Jadi itulah asal. Mengapa saya katakan Rasulullah? Buktinya mana Rasulullah memberikan pengajaran ini? Teruskan ayatnya itu. Jangan mandek di Allah, di anak. Ada terusnya. Fa'budun. Ajaan mereka nyembah aku. Ajarno mereka tentang aku. Itu Pak. Nah, ilmu wahyu yang inti ini selama ini mulai zaman Sayyidina Ali, setelah beliau itu dihukum oleh kaum Khawarij, terkesan disembunyikan. Akhirnya dampaknya apa? Yo kita masyarakat menengah ke bawah
dalam beribadah pekok kabeh. Allahu Akbar. Wedhus, babi, asu, apa wae mlebu Pak Bleng. Sing tas duwe motor gak beset. Turu enak-enak, gak duwe motor nyaman, bos motor nyar, belum punya garasi pisan. Dingaki nguk korden. Si ono. Moh gak misuh aku. Asine kudu mawon Pak, asine kudu. Bon. Jadi makrifat zat itu di situ. Jadi sudah tidak menganggap roh itu makhluk. Ya. Karena roh itu sudah fana. Sudah tidak muncul tidak muncul Allah, hanya muncul ana. Ana dalam iman maksudnya ana Allah, bukan ana makhluk. Lah, dat sifat asma af'al. Ini dalam keterangan sifat wajibnya Allah berkumpulnya 4 perkara inilah yang disebut hidup. Berarti hidup itu adalah laisa kamislihi syai'un. Ya wis iku, Bos. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pisan kas nggih? Nggih, tadi jam 1:30 derek. Endi sih wong iku? Wah, nggih, monggo. Kula Mbah Nan sing winginane nggih kalih Gus Mukhlasan. Ilahana Ya wa ilaha. Ya nggih. Nggih, monggo. Ada 3 unsur atau 3 alternatif yang selalu berhubungan. Nomor tunggal niku kelalaian. Memang niki dipetani kalian Allah niku namine mahallul khata' wan nisyan, disingkat dadi manusia. Man wong manusia lali. Tidak bisa kita hindarkan. Lajeng berkembang menungso niku dikei lalian Bapak Ibu. Teng mriku berkembang dadi prasaku. Jenengan nyalap nopo-nopo lali. Akhirnya muncul prasaku. Bu, kan garu kunci kene mang. Garu Pak. Min, nang dikunci mang. Pen iku ya apa sih Pak? Ngamuk sak njero omah diuring-uring gara-gara prasaku. Prasaku. Lah padahal prasaku niku terose keyakinane wong Jawa roh rasa. Tapi nek kula raos-raosaken lho rasa malih kok mboten saged dados kepastian. Ternyata kunci perasa kula dekek ndukur meja, kula tinggal sholat Allahu Akbar, ketemu ngene sak lho la iki gara-gara perasa. Muncullah teng mriku jenenge kebingungan. Bapak-bapak, ibu-ibu nderek tanglet nggih. Kula ngaji teng mriki niki kirang langkung pun enten setahun setengah. Masjid niki lho derek, masjid kok perasa kula ngadep ngetan, ngadep ngalor. Ayo sinten sing mboten Mbah ngadep ngetan. Nggih sebagian enten sing ngoten, enten sing ngadep ngidul. Nek panjane masjid niki ngadep ngalor. Kapan-kapan sampai teng paran sing dereng dikenal. Masjid lho kok ngadep ngidul. Gara-gara perasaku nggih niku jenenge kebingungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses demi proses memang kita jalani, Pak, ya. Mulai dari kita itu sebagai manusia tempatnya
lalai. Berkembang menjadi perasaan utawa prasaku. Terakhir menjadi niku fakta yang terjadi dalam setiap diri manusia. Misalkan dihadapkan satu pertanyaan, apakah salah manusia itu lalai? Tinggal menjawabnya itu dari arah mana. Ada orang buta, nggak bisa melihat apa yang ada di depan, berjalan, nuabrak tembok. Nggak bisa Anda salahkan. Bisanya Anda maklumi karena dia nggak melihat tembok. Maklum. Kita manusia sifatnya adalah lalai memang. Ketika saat kita di zona lalai dari kacamata akal, ya nggak bisa dilalaikan. Pusing penting sholato, bah kok awakmu iling wedus, bah iling pokoke sholato. Lah ngaten nggih? Bahasa syariat. Sampai diwajibno syarat sahnya sholat, syarat rukun sahnya sholat. Oke, disitulah proses kita, Pak. Tapi kata Allah, lanjutkan. Sekolahmu itu lanjutkan. Jangan dekem sampai umur swidak TK. TK terus. Lanjutkan. Min qabli ayyatiyakumul adzab. Jangan sampai kau itu berdiam diri terus di situ sampai matimu, jangan. Teruskan. Proses berikutnya rasa atau iman. Itu yang disebut nurul iman. Jenengan tadi ketika saat di zona, mohon maaf, lalai, iman sampai itu mung berupa cahaya. Marabuka, siapa Tuhanmu? Wong Islam, Allah. Wis bener Allah jenenge. Hati ini sudah punya iman di mana yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah. Karena kita punya ayat firman dalil hujahnya Quran. Itu namanya nurul iman. Kata Allah, proses itu teruskan, durung mari, lanjutkan. Munculnya rasa ini, kembangkan yang asalnya nurul iman, naikkan ke hakul iman. Asalnya Islam, naik ke iman. Kalau ke iman, naik ke ihsan. Yang tadinya kita itu prosoku, gak pasti. Wong tadi kunci ada di kesak kok. Proso iki ono ndukur di atas meja, Masya Allah Akbar gerbak. Loh apa ganjel iki? Memang tidak ada kepastian, Pak. Kalau kita belum duduk di hakul iman, tidak ada kepastian. Sholatku diterima apa enggak? Enggak tahu. Zakatku itu diterima enggak? Enggak tahu. Poso hajiku diterima Allah apa enggak? Enggak tahu. Karena hukum hakikat belum kita terima, kita belum menerima. Makanya dengan bahasa insya Allah, di dalamnya mengandung dua alternatif, kadang iya, kadang enggak. Secara otomatis Anda akan bingung apabila tidak mancep ning hakul iman. Otomatis bingung sampean. Pasti bingung. Mosok sik Gusti Allah mangan. Mosok sik Gusti Allah iki nok lokalisasi. Dalilku yang kubawa adalah bila mana kebaikan itu datangnya dari Allah,
Bila mana itu maksiat, kejelekan datangnya dari nafsuku sendiri. Berarti ada dua penguasa di situ. Ada yang menguasai, Tuhan menguasai baik, ada yang menguasai jelek. Oke, biar gak bingung ya. Encepno dadi hakul iman mang lewat ihsan. Anta budallaha ka'annaka taro. Berarti kudu dibuka sirul asrar, Pak. Harus diwejang tentang dinul hak atau dinul tauhid. Di dalamnya itu bersumber dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, atau dalam arti nafsu lawamah dan mutmainah gugan, bangunkan, cek ngorok terus, digugah untuk ngelawan nafsu nafsiyah dan amarah. Barulah di situ terbangun ruhaninya, sampai terbangun lewat zikir yang sudah disampaikan Allah, akhirnya menjadi ihsan itu tadi. Wis gak bingung, Pak, walaupun ngomongi aku Allah, itu dalam hati, bukan maksudnya Gusti Allah mangan sego, Gusti Allah nyembah Allah, atau apa namanya, Gusti Allah sholat. Nyapa ningati sampen iki sudah masuk di dalam keahatan, tidak disebut aktivitas apapun. Itulah yang dimaksud qadim ala qadim, pujine Allah pada dirinya sendiri. Iku wis ana ahad. Nek kudus ala kudus iku hablum minan nas, ya. Hablum minan nas berarti hubungannya manusia pada manusia. Ini syariat belaka. Ada pujinya kudus ala qadim, berarti ini statusnya kita masih di suluk, belum kewusul. Kalau sudah wusul berarti qadim ala qadim. Nanti akan muncul qadim ala kudus. Apa? Ya, Allah terhadap kekasihnya itu. Jelas nggih? Pun cukup nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge Guson. Kula saking Trosobo nembih mriki badhe nanggetaken. Ngapunten saderenge menawi kula dzikir sirul asrar niku napa wonten bisikan. Dari bisikan ini iku dikirku. Balik ngoten. Agak dikeraskan, Pak. Nggih. Yang kali niku nembih mawon, makanya kula mriki. Jadi di dalam tafakur niku jasad niki pun boten wonten. Nggih. Namung kedahe niku tuya, tapi boten kados tuya. Kaca boten kados kaca. Dadi mboten saged bedakaken. Terus di situ keakuan diri hamba ruhaniyah masih ada enggak? Mboten enten. Terus sak dikir niku moro-moro ical ngoten niku kok kados banyu ngoten niku. Seperti apa? Tuya mboten tuya, kaca mboten air. Saged bedakaken kula. Ya. Nggih. Sampun matur sembah nuwun. Pertanyaannya? Niku kedahen dos pundi ngoten. Oh, Makanya kula mriki wau. Kan itu tadi penjabaran, cuman belum ada pertanyaan. Jadi insyaallah niku dos pundi ngoten. Sampun nggih. Monggo. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagatnya jasmani ini terbatas, ya. Jagatnya rohaniyah tak terbatas. Kebutuhan jasmani juga nggak sama dengan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani sesuatu hal yang bersifatkan materi atau non materi. Sedangkan kebutuhan rohani tidak bermateri. Tidak bermateri,
baik non materi atau materi. Apa kebutuhan rohani ini? Hanya satu. Illa liya'budun, sebagai budaknya Allah. Apa yang dilakukan oleh rohani sehingga dijadikan sebagai budaknya Allah? Anikbudullah, mengarah condongkan wajah ruh itu terhadap wajah Allah yang disebut hidup dalam setiap aktivitas apapun. Ini tugas. Terus tugas larangannya apa? Dia menghadap terhadap tauhid, sehingga di situ ada istilah wajtanibu at-tauhuta. Wajib ruhaniyah itu tinggalkan. Perkara-perkara yang berkenaan dengan masiwallah atau perkara selain Allah. Dalam konteks apakah iman, apakah cinta, apakah hubungan, itu harus tinggalkan. Harus ditinggalkan. Manakala itu memang sudah terjadi. Kalau belum terjadi, maka wajib bagi si ruh itu tidak mendekat terhadap hal tersebut. Yang kumaksud masiwallah, bahasa Nabi Adam disebut buah huldi. Itulah syahwatud dunia. Udah. Manakala ruhaniyah ini menjalin cinta, iman terhadap selain Allah, selain Tuhan, maka yang terjadi adalah zulumat. La zulmun azim. Gelapnya, sungguh gelapnya luar biasa. Gelap. Tapi manakala si ruhaniyah ini tidak menjadi budaknya hawa nafsu alias jadi budaknya Allah, menjalankan apa undang-undangnya ruhaniyah pada Allah yang diatur di dalam hukum hakikat, maka di situ akan menemui satu gambaran seperti air yang jernih atau kaca yang tidak terkotori. Betul. Beda loh Pak, jenengan ketemu air, misalnya jenengan kholwat, kok ketemu air jernih dengan air beda ini, itu gambaran. Gambaran terhadap diri kita masing-masing. Iya. Kalau kita ketemu airnya itu keruh, maka diwajibkan kita untuk menjernihkan. Berarti kita masih di posisi duniawiyah itu berkumpul di dalam hati. Duniawiyah. Tapi kalau kita itu bertemu terhadap air yang jernih, bahkan tidak bisa dibedakan jernihnya air dengan kaca, ya tak? Itu berarti kita bertemu satu ilmu, yang ilmu adalah dinul haq, untuk menjernihkan air yang keruh tadi. Berarti posisi ruhaniyah kita sudah dalam keadaan itu. Pertanyaannya tadi adalah,
maka di situ keakuan diri makhluk ini masih muncul, masih merasa ada enggak? Kalau masih ada, itu berarti di alam kasyaf sebagai pitutur, sebagai seruan. Gini loh gambarannya di musyahadah itu gini. Bening seperti itu. Ya sekarang bagaimana caranya untuk bisa sampai ke musyahadah? Berarti ini ayat yang menandai alam musyahadah seperti itu. Tapi kalau di situ rasa keakuan diri makhluk ini sudah tiada, sudah tidak ada, maka itulah ahad. Sehingga tidak bisa membedakan mana itu jernihnya air dan mana itu beningnya kaca. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya menggambarkan tentang hati manusia. Dua hati manusia itu laksana kaca. Ada yang kaca itu dibikin ngilu berkaca, itu enggak kelihatan. Karena saking kotori kaca. Ada kaca itu bersih ketika dibuat untuk mengkaca. Jelas wajah kita yang kaca. Itu maksudnya hati. Keadaan jagatnya ruhaniyah kita antara gelap dan terang. Antara masih banyak syirik dan sudah tidak ada syirik pada Allah. Maksudnya di situ. Di dalam ilmu sejati itu, Mbak, ada pesanan gini. Tak luruskan. Dengan sing salah paham, biar paham. Kalau kau itu sholat daim atau uzlah, sudah ketemu dirimu, berarti Anda sudah makrifat. Ya. Sekarang saya jelaskan. Dirimu siapa? Kalau dirimu makhluk, nggih mohon maaf, iku ayat. Nanti itu manakala di musyahadah yang melihat Allah itu Allah sendiri. Kalau ini benar. Kalau di situ wow, dirimu terasa kemakhlukannya. Ketemu diriku dewe, tak pandeng ya podo wajahi aku. Dep-depan, tak takoni ya menengai, mensah-mensem. Berarti ini masih dikasaf. Sebagai ayat tetanda yang disebut liqo bertemu Allah itu adalah yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Sebab apa mungkin perkara yang tidak ada kita makhluk baik jasmani atau rohani ini yang tidak ada bisa melihat yang ada? Nggak bisa. Yes. Kalau yang kau lihat dirimu itu posisi kehambaan sudah tiada, nah ini betul. Makanya aku harus tanya, apakah keakuanmu itu masih tampil? Masih merasa ada? Yang melihat iku keakuanmu merasa keakuanmu apa enggak? Kalau enggak, ya sudah. Itulah musyahadah. Yang melihat itu yo yang dilihat itu. Begitu. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, berdiri. Saking Semarang apa? Saking Semarang, nggih. Beberapa terakhir ini kita rasakan panas, nggih. Kemudian jadi teringat bahwasanya manusia itu terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Waktu panas kemarin tidak merasakan panas yang betul-betul yang dirasakan sama beberapa orang. Seperti layaknya waktu kita masih kecil dulu di lapangan main layangan ora kroso blas. Nah, nyun sewu, apakah ini artinya rohaniah kita kembali hidup?
Yang kedua, mohon nasihat setelah kita menerima pengetahuan tentang Dinul Tauhid ini, kersane mboten rumangsa ngalim, rumangsa sok iso sok sangar, mohon nasihatnya apa? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil ketika asyik bermain yang dia sukai, walaupun panasnya terik matahari tidak terasa, karena dia nyaman di dalam permainan itu. Mohon maaf, orang ahli hijab dulu, ketika bermain dengan syahwatud dunia, dia merasa tambah nyaman. Padahal di situ adalah bom klaster. Iya. Dia sengaja ditiup oleh hawa nafsu terkait syahwatud dunia itu segala-galanya. Ahli hijab itu percaya aja, sehingga Allah memberikan satu dawuh peringatan terhadap mereka. Wa minan nasi mayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Banyak mereka melalui aktivitas jasmaniahnya dia berkata, aku beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Secara jasmani, bentuk bukti jasmani itu melakukan hukum-hukum dohir dengan benar. Dia mengatakan amantu billah, amantum billah, beriman pada Allah. Tapi di akhir ayat Allah katakan wa ma hum bimu'minin. Muhammad jangan percaya, dia itu tidak beriman sebetulnya, karena asyik hatinya bermain kehidupan kesenangan dunia. Yes, ahli hijab. Sekarang ahli zuhud, ketika asyiknya ruhaniyah ini bermain dengan Allah, artinya bermain itu ya selalu bersendi gurau, berbicara, berkomunikasi terus pada Allah. Walaupun neraka ikut terasa panas, tapi dia tidak merasa panas. Apa neraka itu? Perkara takdir qobdi yang menyakitkan, yang tidak cocok terhadap sifat basariah kita sebagai manusia. Contoh, awak loro, utang akeh, bojo selingkuh, anak sobo omah belah terak. Sing sobo omah iku wong tukang nagih. Ya. Niki jenenge sumpeke nemen. Neraka iki neraka well. Tapi gak panas bagi hati Anda. Loh kok iso? Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Walaupun sifatnya api itu panas, sifatnya neraka itu panas, tapi bagi ahli zuhud menjadi adem, dingin. Lu kok bisa ahli zuhud dimasukkan neraka? Iki selip. Tahu keselip nggih? Tahu keselip? Ahli zuhud kan mestinya jatahnya surga secara syariat, ya. Tapi dimasukkan neraka. Jadi waktu kecakup, iku katut.
tapi ngenakno orang ahli neraka. Akhirnya nerakanya jadi ding. Apa malaikat gak nyutir wae? Iki ngaji dagelan Pak, ngeten iki. Asline ngaji dagelan. Jadi apapun yang sifatnya itu panas, bagi beliau tidak panas. Jadi surga. Jadi surga. Jadi dingin. Sebab apa? Sebab dia kan tahu dari dinut tauhid, sudah tahu bagaimana caranya untuk bertemu Allah. Makanya Allah itu tidak hanya di tempat terang, Gusti Allah juga di tempat gelap. Ada yang tanya, Gus, kula niki salat merem apa kalih melek? Kholwat itu merem apa melek? Sesuka-suka kamu. Allah itu ya ono tempat gelap. Allah itu ya ono tempat terang. Suka-suka kamu. Jadi betul Bapak, bagi hati yang sudah condong mingkol bin zahidin pada Allah, apa yang tadinya secara umum kita katakan panas atau enggak enak, maka bagi panjenengan jadi dingin atau sejuk, jadi enak. Karena sibuknya hatimu gurau, bercanda, jagongan, hanya dengan Allah di situ. Apalagi diletakkan perkara pasti, kebalikannya tadi. Lah, makanya ada yang namanya anugerah menjadi hidayah, terus ada kalanya bala menjadi nikmat, ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi Pak? Pertanyaan kedua. Oh, nasihat. Biar kita tidak sombong. Al-Jasiyah, surat yang ke berapa kemarin? 5 berapa itu? Al-Jasiyah ayat 23. Ya. Afaro'aita, heta, apakah kau tidak mengerti? Mereka takabur karena ilmunya. Ketika saat Allah memberikan satu pengetahuan terhadap satu hamba, terus satu hamba itu menyekutukan pada Allah dengan sesuatu yang berupa ilmu, maka ketahuilah bahwasanya tindakan yang seperti itu Anda langsung atau tidak langsung disebut sebagai golongan orang yang telah menuhankan selain Allah, yang disebut hawahu, yaitu hawa nafsu ala ilmin, lewat ilmunya tadi. Apakah kau tidak mengerti? Ada seseorang man ittakhadha, kang menjadikan ilahan, pangeran atau Tuhan, hawahu, yaitu hawa nafsunya, itu Allah wa adallallahu, Allah akan menyesatkan Anda dengan ilmu, pengetahuan. Bentuknya dia semakin umur bertambah semakin alim, semakin pengetahuannya itu jenius. Apapun ilmu. Dengan ilmu, mohon maaf ya, ini saya katakan ilmu apapun ya. Apakah ilmu tentang dinut tauhid,
lebih-lebih di lain ilmu tersebut. Kalau di lain dinu tauhid iku wis mesti Pak, wis pasti akan menjadikan kau pada Allah. Sudah tidak pedoman, nggak ada pedoman dinu tauhid, Anda ngalim ilmu selain tauhid, pasti kau akan dimasukkan Allah di dalam golongan sebagai penyembah nafsu. Buktinya mana? Kalau kita sebagai penyembah nafsu lewat ilmu. Dalam hatiku merasa aku yang ngalim. Kalau aku sudah merasa diriku yang alim, apa tidak kita dikatakan merampas bajunya Allah? Sifat wajibnya Allah termasuk ilmu maknawi, sifat ma'aniyah Allah wajib itu kita rampas. Kita merampas itu dengan bukti dalam hatiku merasa ngalim. Kalau kita biarkan seperti ini terus Pak, mesti yang muncul adalah takabur dan hasud. Ya. Bahkan riak muncul juga. Sifat-sifat jelek Allah akan muncul. Betul. Ini kalau kita biarkan loh ya. Ingat, hanya gegara ana khalaqtani minanar wa khalaqtahu min tin, gara-gara ajajil takabur di dalam hatinya, akhirnya dia tidak akan pernah melakukan apa perintah dari Allah untuk menghormat karya Allah dengan bentuk menciptakan karena di dalam tubuh ajazil merasa lebih baik daripada Adam. Di situ akhirnya yang muncul dalam hati kita nggak merasa kalau kita itu disesatkan Allah lewat ilmu itu. Wa adallah, Allah membiarkan sesat pada orang seperti ini ala ilmin, mengatasi ilmu itu. Boten tambah bodoh Pak, tambah merasa pinter. Sing merasa bodoh jenengan. Ngaji naujah baru asine ndadekno jenengan semakin goblok. Sing pinter Allah. Gitu. Bapak Ibu, udah yang selain dinu tauhid sudah maklum. Sekarang masuk pada ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang bagaimana? Yang akan dijadikan oleh nafsu sebagai umpan supaya jenengan kalikul niki merasa berilmu. Itulah ilmu yang sudah kita terima dari Allah, tapi tidak mau melaksanakan kholwat. Titik tul. Titik tul. Padahal Allah katakan di dalam surat Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'unal qaul. Kalau kau sudah menerima ajaran tauhid ini, ya, hatimu sudah bisa menerima, wa yattabi'una aksanahu. Lakonono. Pasti kita akan dikasih Allah petunjuk, Pak. Bagaimana caranya berkholwat? Akhirnya betul toh? Dikasih Allah sirul asrar. Udah, jalankan. Kholwat itu bukan harus sampai kali kulo nyun sewu Pak. Koyo ulo. Mari mangan wedhus siji melungker 40
dino gak metu-metu enggak. Melungker ning leng 40 dino gak metu enggak. Bukan kholwat yang dimaksud secara jasmani mboten. Kholwat itu ngrekso atimu ojo sampak lebon perkara selain Gusti Allah. Bila mana masih ada di dalam jagatnya ruhaniyah ini selain Allah yang bertengger, tokno, itu namanya kholwat. Berarti kholwat yang seperti ini bisa kau lakukan di tengah-tengah kau itu bertemu istri, suami, anak, pekerjaan dan lain sebagainya. Karena Allah di situ juga. Gusti Allah gak ono leng terus, Pak. Gak leng terus. Lah, yang ada di leng terus, apa bahasa Indonesia ini leng, Pak? Hah? Gua. Manakala Anda juga melaksanakan khalwat ruhaniyah itu dengan pertimbangan kalau aku jasadku masih campur dengan anak istri, wah kok tambah penghalang aja. Tak tinggalin nang gua sekarang, nang gua. Kalau jenengan melaksanakan sirul asal di gua, jasad sak rohaniyah, ya betul itu disebut khalwat. Khalwat nggon sepi. Dan sekarang kita kembalikan pada kondisi kita aja. Kondisi kita sudah punya istri, punya suami, punya anak, tanggung jawab kerja. Ya jangan, menurut saya loh ya, jangan ngeleng terus 24 jam ngeleng. Tapi andai kata jenengan ngeleng bukan berarti saya menyalahkan, enggak. Jenengan tanggung jawab ya. Ibu sakwulan sampean biasa pinten belanjane 3 juta. Nyo 10 juta. Cewet. Terus ngeleng 40 dino 40 wengi. Ini berarti Anda bijaksana. Kalau tidak langsung ngempring, apalagi gak pamit, itu namanya minggat itu. Minggat. Jadi pertanyaan, Pak Munandi hilang, entek selamat tewe gak mulai-mulai. Nah, akhirnya fitnah yang terjadi, nggih? Fitnah. Bapak Ibu, kita belajar untuk mengambil ikan, tidak menjadikan air itu biar enggak tabrakan, biar enggak gesekan seperti itu. Ya ngomong sama istri yang tak tinggal ning kamar 40 dino 40 wengi gak metu ya. Aku tak siap ning kamar sak WC-ne kabeh. WC-ne dadi siji, semua jadi satu. Ya wis aku gak ngerepotno sampean, masak nong kei banyu enggak. Udah tak siap ke, kompore eneng, mine yo eneng, pirang-pirang dus Pak. Ngono. Biasa rokokan, rokok yo sak kerdus wis. Gak apa-apa, itu bijaksana Anda untuk menolak tomak utawa arep-arep terhadap menungso. Mboten masalah. Iku bijaksana. Enggak apa-apa, silakan. Lah, teman-teman di luar, teman kerja, gak usah kasih kabar Pak. Tadi ada yang ada yang bilang, Gus, aku bilang sama teman-teman kerja saya ya, kalau saya tak bisu, gimana? Gak usah, udah takut. Nek ditakoni yes meneng wae. Yes gur. Lihatanlah lama-lama temanmu iku bilang, mulai sejak kapan kentekan pil hari iki ngene. Wis seperti itu. Bon. Bapak Ibu terserah jenengan berkholwat dengan cara dan dimanapun tempatnya, silakan.
Allah itu fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau bertempat, di situ di depanmu mesti ada wajah Allah. Iki lho dulur. Ya, jelas. Jadi bagaimana caranya kita biar gak muncul takabur ilmu tauhid itu? Jenengan harus melakukan wayattabi'una ahsanahu. Zikir itu terus, kholwat itu jalankan sesuai dengan kemampuanmu. Itu caranya untuk supaya menekan biar nggak ada takabur di dalam hati. Kadang-kadang masuk grup, ayo diperiksa grup itu. Kok gak aku ngono? Kok gak aku? Waduh. Wis lerena obongen ae grupmu iku. HP muncalno kali ngono lho. Nggih. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Ahmad Khairuddin Gus saking Tegal, Jawa Tengah. Mungkin baru 20 hari ini saya kepincut ketika melihat snack video. Agak dikeraske, Pak. Dereng dahar, Pak. Sampun, Gus. Nggih. Sampun, nggih. Nggih. Belum lama ini saya kepincut sekitar 20 hari yang lalu ketika saya melihat ceramah jenengan yang sekilas di snack video. Dan setelah jatuh hati sedikit mulai saya amalkan, Gus. Nah, terus yang saya rasakan biasanya seringkali tiap malam saya mimpi, Gus. Tadi semenjak ngamalan Sirul Asror jarang. Tapi 3 hari yang lalu tiba-tiba suatu malam saya mimpi hujan saat itu, tapi di mana-mana banyak ular, Gus. Ada apa? Ular. Ular banyak di setiap jalan. Kemana jalan saya tempuh itu ada ular, Gus. Bahkan ularnya itu sampai mau nyakot gitu, Gus. Terbang gitu. Itu ular beneran. Ular beneran, Gus. Iya. Nggih. Berarti jenengan keadaan sadar. Nggih, sama mimpi nih, Gus. Oh, mimpi. Nggih, mimpi, Gus. Kalau mimpi. Iya. Mimpi. Niku siluman ular, Pak. Nggih. Jelasannya sebagai orang awam saya tidak tahu apakah ini sebagai isyarah atau tidur. Saya tidak tahu, mohon penjelasannya. Matur suwun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ular adalah mimbatil khayawanat. Sebagian hembusan hawa nafsu. Sifat karakternya ular yang berupas itu berarti menyakiti, membunuh, sekaligus nguntal, seperti ular kobra. Itu ketika matok terhadap tikus berarti ada niatan untuk memakan tikus. Ular kobra matok jenengan itu niatnya tidak memakan jenengan, untuk membunuh jenengan lewat racunnya. Nggak mungkin ular kobra kecil gitu terus kati nguntal jenengan, mboten mungkin. Tergantung objeknya itu. Objeknya kalau kecil percil misalnya kodok, ya berarti niatnya nguntal. Ada jenis ular itu yang tidak mengandung racun, tapi dia niatnya adalah kebanyakan memakan. Lewat lilitan-lilitan itu akhirnya kita dimakan. Itu biasanya ular yang besar-besar seperti piton, ular anaconda, apapun itu bentuknya. Udah.
Pertanyaannya itu tadi, sejenis ular yang mana? Ular kecil atau ular besar? Kalau ular kecil berarti membunuh. Artinya, bagaimana caranya nafsu membunuh ruhaniah kita? Supaya menjadi hati yang mati. Dibuka di dalam surah Ibrahim. Ayat 3. Mereka itu nafsu. Wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Pertama, mereka itu dengan sengaja menghidangkan kesenangan dunia itu supaya ruhaniah tidak bercinta pada Allah, biar bercinta terhadap kesenangan dunia. Kalau sudah masuk dalam jebakan itu, maka itu racun. Alal akhirah, akan melalaikan Anda kepada Allah. Itu pertama. Itu nafsu kecil, ular kecil mesti tujuannya membunuh. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah. Kalau ayat ini saya terjemahkan dengan bahasa umum, Pak, pasti ada yang tersinggung. Pasti. Saya terjemahkan dengan bahasa khusus berarti nafsu. Rasulullah dawuh, sahabat, kau sudah melaksanakan jihad kecil. Berarti perang melawan orang kafir. Habis ini, umat saya nanti semuanya akan menghadapi jihad yang besar. Perang melawan hawa nafsu. Makanya saya plesetkan secara khusus, maksud ayat itu adalah nafsu. Nah, wa yasudduna an sabilillah, mereka akan menghalangi, Pak Bu, terhadap gerakan apapun, niatan apapun jenengan, manakala ingin mengadakan satu perjalanan menuju dan bertemu Allah. Macam-macam caranya. Kamu itu syariat sik tipis. Bandani dulu, habis itu ke hakikat. Kamu itu masih belum sampai umur 40 nanti. Umur 40. Jangan belajar itu gendeng kamu kok. Tonggo kalau tahu gendeng gitu. Bahkan lebih spektakuler. Dzalika dzalalah. Iku sesat. Lon, Cak Paijo biasa sobo masjid, saya gak tahu belas. Padahal Cak Paijo iku duweni kesimpulan ngene, Gus, aku nek salat jamaah itu macem-macem. Ora iso atiku iku dunung nang Gusti Allah. Masalah Allahu Akbar ngarep wong kaosan miwon tak waca miwon. Terus akhirnya piye aku tak sholat ning omah lho gak usah jamaah. Misalnya seperti itu. Ya kata salah ki. Ya monggo. Kula ning ngene omah kamar ijen. Rasane mak nyes. Monggo. Silakan. Fitnah di belakang, di luar luar biasa. Lo Cak Paijo. Saiki wis gak gembel wong. Biasanya yasinan, gak tahu yasinan. Keberdemit ya ini. Biasanya diundangi tahlilan, tetangga enggak budal, tapi arep berkati, gak ndelodok kamu ini. Wis berkembang Pak ngoten niku. Insyaallah. Wa yasudduna an sabilillah. Berbagai propaganda nafsu akan menciptakan suasana itu biar keruh. Yes. Yang terakhir, wa yabghunaha iwaja. Apa? Nafsu itu menginginkan Anda itu terus berkasih mesra
dengan selain Allah, membengkokkan maksud dan tujuan Anda. Gus, temen selama utangku sih turun mari, gak fokus aku dikir. Tak jawab. Hinjuru masalah hutang akeh ono Allah poga. Allah itu tidak akan pernah menerima alasan terhadap kita karena Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Di jalur anugerah nikmat yo ada, di jalur musibah balak yo ada. Sebetulnya Pak, itu adalah alasan nafsu yang dihembuskan di dalam diri kita. Secara akal memang koyok gak iso fokus gara-gara itu. Wis tah, nek pancen koyok ngunu, diselesaikan Allah. Seret perkara tanggungan. Apa yang terjadi? Kludik, tahu kludik? Enggak mau. Insya Allah. Itulah manusia Pak ya. Itulah manusia karakter pada umumnya ahli hijab memang seperti itu. Makanya ketika hatta idza ja'athum ketika saat datang yang namanya hari yang ditentukan dalam bentuk kematian, mereka itu bertanya kepada Allah, ya Allah, memohon berilah aku sesaat waktu, kembalikan ke dunia lagi. Saya taat terhadapmu. Apabila itu dikembalikan lagi, ya terjadi lagi sama. Ludik. Ini kita bicara khusus ahli hijab loh Pak ya. Yes. Terus di akhir ayat itu Allah katakan, ulaika fi dhalalim ba'id. Itu untuk menguatkan hatimu bahwasanya mereka tiga nafsu itu dengan tiga hal itu sudah dijelaskan mereka itu betul-betul tersesat jauh. Lala pokok ikuti. Ngene lho maksudnya. Lala pokok ikuti. Mengapa kau ikuti? Itu Allah mendidik terhadap kita Bapak Ibu. Mendidik kita. Jadi bagaimana sikap kita? Ya sudah, apapun yang dihadapkan Allah, kuncinya hanya satu, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisam malaha. Pegang teguh tali Allah. Ya semampu kamu. Siapapun yang masuk di dalam perangkapnya nafsu tadi, ya perangkapnya itu nanti akan menjadi hati atau ruh yang mati. Sekarang ularnya besar. Ular besar. Ular itu sifatnya kalau makan nggak mungkin Pak. Disisano nggak mungkin. Bahkan kotorannya itu ya dimakan. Ular itu. Ular itu seperti itu. Artinya serakah. Hati-hati berarti jenengan mau dihadapkan Allah sesuatu yang sifatnya duniawi ya Pak. Entah kapan itu Allah sendiri yang tahu. Lah di situ nanti jenengan akan digoda oleh nafsu supaya hati jenengan serakah. Bahkan bukan hak jenengan dibisiki nafsu supaya untuk ngemplok pisan. Dulur sampean gak usah sampean pikir ke, sing penting diuntal. Ngoten. Itu ular. Entah itu ada hubungannya dengan anugerah yang bagaimana, Allah alam. Yang jelas suatu saat jenengan dihadapkan hal seperti itu. Untuk mengantisipasi sapi ya, Anda biar gak jadi sapi lah. Untuk mengantisipasi sapi loh, kok pancet sapi?
mengantisipasi lah unangel Allah. Pegang teguh tali Allah. Udah, apa yang muncul di dalam diri panjenengan dan di luar diri jenengan semata-mata la haula wala quwata illa billah, dari Allah itu. Udah, kalau sudah dari itu Anda tidak merasa memiliki nantinya. Itu untuk mensiasati, wis kata baleni maneh wangel mang, untuk mensiasati supaya jenengan tidak kena hembusan nafsu dalam diri jenengan. Pegang teguh tali Allah tadi, yaitu zikir sirul asrar. Ya, ada lagi.